kasus sumur resapan yang bikin rusak jalan dan ditambal aspal, lalu masih jebol juga, harusnya membuat Anies dipenjara. Kemudian kedua, mengenai air. Konsepnya adalah vertical drainage. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan, sehingga tanah di bawah Jakarta berisi air kembali. Hari ini tanah di Jakarta makin hari makin sedikit airnya, karena satu, penyedotan, yang kedua, suplai masuk ke dalamnya hampir tidak ada. Karena konsep yang dilakukan adalah horizontal drainage, dialirkan secara horizontal. Saya coba jawab ya pertanyaan Bapak. Yang pertama adalah, apakah program sumur resapan di DKI Jakarta ini efektif, Pak? Sama sekali tidak. Karena tidak disadarinya kecepatan turunnya hujan dalam hubungan dengan kelambatan resapan air di dalam tanah, kelambatan resapan air di dalam tanah, kelambatan resapan air di dalam tanah. Hujan yang mengatur bukan tanah, Pak. Hujan yang mengatur adalah apa yang ada di atas, di langit. Jadi tidak jodohnya hubungan dengan resapan tanah. Semua resapan yang ditelurkan oleh DKI itu ke arah vertikal. Lucu, ada hujan jatuh di genteng, dialirkan lewat tabung masuk ke resapan. Resapan itu paling 1 kali 1 kali 1 meter. Kalau penuh saya tanya kemana? Oh, dibuang ke got. Loh, ke parit. Bukan itu maksudnya. Dia tetap harus meresap. Kalau you buang ke sana kemana? Ke sungai. Kalau sungainya naik kemana? Banjir. Jadi coba cara berpikirnya dulu diatur. Sama nggak kita? Baru kemudian kita telurkan. Konsep yang saya teliti dan saya paparkan beberapa kali adalah resapan air hujan tanpa luapan, RAHTL. Itu horizontal, bukan vertikal. Dan saya sudah coba di rumah saya dan di Untar segala. Oke, jadi airnya itu masuk dari lubang yang kecil. Lubang itu dikelilingi oleh beton. Beton itu tidak meresapkan air. Mestinya ongkos buat beli beton itu diganti. Tanah aja dikasih keraka. Sisa-sisa dari runtuhan itu yang kita buang. Kenapa? Porinya besar. Karena porinya besar, daya tampungnya besar. Kecepatannya besar. Dan sebagainya. Ada banyak kekeliruan di sana. Warga DKI Jakarta sekarang mengalami sebuah keadaan depresi, stres akut, dan mungkin sakit kepala tak kunjung selesai. Sudah lama mereka mengalami penyakit seperti ini. Sejak tahun 2017, ketika rasisme, radikalisme, dan anarkisme menang dan menginjak-injak logika, rekam jejak, dan pencapaian. Ketika Anies mengalahkan Ahok, di sanalah warga Jakarta menjadi sengsara, menggadaikan suara dengan rasisme, menggadaikan demokrasi dengan radikalisme, dan ujaran kebencian yang dikipas-kipasi oleh politisi partai radikal yang mengkafir-kafirkan Ahok dan pendukungnya, membuat Jakarta dalam kondisi kritis sampai saat ini. Demokrasi sudah mati sejak Anies Baswedan menang. Kenapa? Karena kelihatan sekali dia dimenangkan dengan cara-cara yang tidak hormat. Saya sudah menduga bahwa dari sini Jakarta akan masuk ke masa-masa jahiliyah, di mana kebenaran diinjak-injak. Orang bukan memilih pakai rasio lagi, melainkan orang memilih dengan emosi, dengan hasutan, dan ujaran-ujaran menghalalkan darah kafir, dan jenazahnya tidak boleh disolatkan. Begitu menjijikan melihat Jakarta saat itu. Dan saat itu saya berpikir bahwa menginjakkan kaki di Jakarta adalah hal yang sangat menggelikan. Dan benar,
bahwa rakyat Jakarta berhasil dihasut dan memilih Anies Baswedan sebagai pemimpin DKI Jakarta. Dimenangkan dengan mekanisme demokrasi, tapi cara yang begitu menghasut. Orang-orang melihat bahwa Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Buah karma pala itu dipetik lunas. Karma dibayar lunas satu persatu. Satu persatu pendukung Anies Baswedan dipermalukan dengan cara-cara yang begitu tidak terhormat. Satu persatu terbongkar kedoknya. MUI DKI Jakarta dibawa ke tiak. Maksudnya sayap MUI pusat yang haramkan buzzer malah bikin buzzer khusus bela Anies Baswedan. Sepupunya Novel Baswedan yang dipecat dari KPK gara-gara tes wawasan kebangsaan jeblok dan terindikasi radikal. Begitu memporak-porandakan DKI Jakarta, dia dibela oleh MUI DKI yang dibawa sayap alias ketek dari MUI pusat. Anwar Abbas pun ikut-ikutan bersuara. LSM yang pernah diisi oleh Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden mendiamkan Anwar Abbas yang menghasut agar membubarkan NKRI saat merespon wacana rakyat Indonesia untuk membubarkan MUI. Situ mau sama-samakan MUI sama NKRI. Ke laut saja lu. Selama ada Novel Baswedan di KPK, Anies bebas bermain-main anggaran. Sekarang Formula E sudah diusut KPK yang masih pengecut karena hanya berbicara dan belum ada tindakan tegas. Kasus sumur resapan yang bikin rusak jalan dan ditambal aspal, lalu masih jebol juga, harusnya membuat Anies dipenjara. Anies Baswedan membiarkan dan tidak ada fungsi kontrol kepada kontraktor yang menjalankan proyek ini. Anies menghancurkan DKI Jakarta dan sumur-sumur resapan yang sudah digali hanya ditambal dari atas. Kalau sesuatu yang hanya ditambal dari atas, namun tengahnya bolong, tetap saja berbahaya. Akhirnya ada saja lubang-lubang yang ditutupi aspal, lalu jeblok karena dilintasi mobil. Inilah yang harus membuat Anies Baswedan yang didukung oleh Surya Paloh ditangkap karena bukan sekedar mainkan anggaran, tapi membahayakan rakyat DKI Jakarta. Kalau Ahok, saya yakin dia pasti minta maaf dan secara jantan mengakui bahwa kesalahan kontraktor adalah bagian dari kesalahannya juga. Bahan-bahan tidak bagus, perencanaan kurang matang membuat Ahok harus minta maaf. Tapi sayang, Anies hanya bisa cari kambing hitam. Sayangnya DKI bukan lagi dipimpin oleh Ahok yang gentleman. DKI Jakarta dan rakyatnya sekarang dipimpin oleh khalifah yang digadang-gadang jadi presiden oleh Surya Paloh dan orang-orang Nasdem di DKI Jakarta. Membela Anies Baswedan adalah kesalahan fatal. Dia ini dibela risik. Bahaya orang ini. Anies ini adalah gubernur boneka yang di-endorse oleh Chaplin yang dibawa ke Om Wowo saat itu untuk membalaskan dendam Om Wowo kepada Jokowi yang mendadak muncul di tahun 2014 dan mempecundangi Prabowo. Jelas sekali dari pengakuan itu. Saat itu Anies dipilih dari kebimbangan Prabowo yang saat itu mau membalaskan dendam saja. Dulu janji jadi gubernur di tahun 2012. Tapi kok 2014 melakukan sliding ke Prabowo dan membuat dia sujud syukur palsu sampai 2 kali. Yaitu pada tahun 2014 dan 2019. Benar-benar fatal. Sekarang Jakarta dapat karma dari kepemimpinan Anies Baswedan. Semua rakyat sudah muak sama Anies. Menghancurkan Jakarta dari segi keberagaman sampai dengan infrastrukturnya.